Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin pol, semakin asik, semakin pol, semakin menggelitik, semakin pol, semakin edan, semakin pol, semakin gila. Kenapa kita harus menjadi orang gila? Orang gila itu yang menciptakan teknologi, Mas Bro. Tanpa kegilaan tidak akan ada itu handphone, tidak akan ada itu pesawat terbang, tidak akan ada itu pesawat luar angkasa, tidak akan ada itu PlayStation, tidak akan ada itu motor GP. Semuanya berangkat dari kegilaan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menjadi orang gila. Gilanya dalam tanda kutip, Mas Bro. Bukan gila orang gila, tapi pemikiran yang gila. Pemikiran yang brilian, inovasi yang maksimal, itu yang harus kita lakukan. Bangsa Indonesia ini sejak dahulu kala terkenal sebagai negara yang adidaya hebat, sakti mandraguna. Indonesia, bro. Untuk waktu takut hujan, kita akan pilih satu isu terbaru, terpanas, terhot, tergila di Facebook saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsiku rabbuna ala kulil mubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa ini nih? Naon ya isu terbaru atau Amirul Mukminin yang bernama Syekh Abdul Qadir Hasan Baraja. Kaum muslimin tidak memiliki wadah pemersatu umat Islam sedunia sejak runtuhnya Khalifah Islam yang terakhir di Turki Utsmani pada tahun 1924 Masehi. Dan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan janji Rasulullah SAW bahwa summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, bahwa nanti di akhir zaman umat Islam akan kembali lagi di bawah sistem kepemimpinan sesuai dengan metode yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Dan pada kesempatan kali ini, bahwa kekhalifahan telah dimaklumatkan kembali, yang bagaimana janji Rasulullah SAW bahwa umat Islam akan kembali lagi tegak dari belahan bumi yang paling timur. Dan alhamdulillah, negeri kita yang kita cintai, Indonesia, adalah negeri yang paling timur dari belahan bumi tersebut. Dan ini sesuai dengan janji Rasulullah SAW bahwa kekhalifahan akan tegak kembali. Maka dengan ini kami sampaikan kepada kaum muslimin yang ada di pasar Bandar Jawa bahwa khilafah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai wadah penegak wadah umat Islam berjamaah telah kembali lagi, yang bernama Khilafatul Muslimin, yang dipimpin oleh seorang khalifah, Syekh Abdul Qadir Hasan Baraja. Maka dari itu kami mengajak kepada umat Islam yang ada di sekitar pasar Bandar Jawa untuk bersatu, untuk mengikut langkah sosok kekhalifahan yang telah dimaklumatkan.
Insyaallah demikian pemberitahuan kami telah sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Orang-orang khilafah sampai segitunya, Mas Bro. Ingin menegakkan khilafah di bumi Indonesia. Sampai segala cara dilakukan, segala cara didakwahkan, segala cara dikejar. Kenapa? Karena sudah ribuan strategi. Dari yang busuk hingga paling busuk, dari yang halus sampai yang berkasar, sudah gagal mereka lakukan. Sudah gagal. Saya sangat percaya kalau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke 95% menolak khilafah tegak di NKRI. Demi Allah, saya berani berkata demi Allah, rakyat Indonesia yang beraneka suku, budaya, ras, agama, golongan, itu 95% masih ingin Pancasila tegak di bumi NKRI. Masih ingin UUD 1945 tegak di NKRI. Masih ingin semuanya seperti apa adanya, tidak ada apanya. Kita semua menolak khilafah 100%, bahkan 1000%, kalau perlu 1.000.000%. Tapi Ustadz, kan ada itu khilafah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melakukan khilafah, mendirikan agama sebagai negara. Kemarin saya melihat mereka memakai surat Al-Maidah 50 yang bunyi seperti ini. Hukum jahiliyah manakah yang kau hendaki? Hukum jahiliyah, Mas Bro. Manakah yang lebih baik dari hukum Allah jika kamu memang orang-orang yang jahil? Ini adalah sebuah perintah penegakan hukum, bukan perintah untuk mendirikan negara Islam. Hukum-hukum Islam memang sudah seharusnya, sudah sepantasnya, sudah sewajibnya dijalankan oleh orang Islam. Tidak ada kewajiban perintah untuk mendirikan negara Islam. Enggak ada. Kalau berbicara hukum, maka hukum ini contoh seperti pengaturan riba, seperti pernikahan, seperti hukum maling, potong tangan, seperti hukum zina, mencerat dirajam, dan lain sebagainya. Itu tinggal diajukan kepada Menteri Agama atau diajukan kepada DPR urusan agama, di mana hukum tersebut hanya berlaku untuk orang Islam. Bisa, Mas Bro. Syariat Islam ditegakkan hanya untuk orang Islam, tidak dinasionalkan. Tinggal masukkan saja ke DPR, tinggal masukkan saja ke Menteri Agama agar dipatenkan di mana hukum Islam dijalankan oleh orang-orang Islam.
Jadi nggak perlu apa itu yang namanya mendirikan negara Islam, nggak perlu mas. Nggak usah mendirikan negara Islam. Negara Indonesia ini sudah indah dengan keanekaragaman suku, ras, agama, budaya. Biarkan seperti apa adanya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nggak bisa hukum Islam ditegakkan kepada orang non-muslim, nggak bisa. Hukum Islam itu ditegakkan hanya untuk orang Islam. Sekali lagi, tinggal usulkan kepada DPR, tinggal usulkan kepada agama agar menerapkan hukum Islam bagi orang Islam sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak perlu mendirikan negara Islam, nggak perlu khilafah, nggak perlu. Ngerti sampai sini mas bro? Hukum jahiliyah itu apa? Apakah Pancasila merupakan hukum jahiliyah? Bukan mas bro. Apakah UUD 1945 hukum jahiliyah? Bukan mas bro. Apakah undang-undang pertanahan, undang-undang perbankan dan lain sebagainya merupakan hukum jahiliyah? Belum tentu mas bro. Hukum jahiliyah itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang bodoh dan zalim. Innahu kana zaluman jahula. Manusia yang bodoh dan zalim. Akhirnya membuat kerusakan, membuat permusuhan, pertumpahan darah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Membuat kerusakan, permusuhan. Inilah yang disebut hukum jahiliyah. Apakah Pancasila membuat kerusakan? Tidak. Justru sebaliknya, Pancasila ini mempersatukan semua yang asalnya berbeda, yang asalnya terpisah, yang asalnya tercerai-berai menjadi Bhinneka Tunggal Ika atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke bersatu dalam lingkaran kebinekaan. Ngerti sampai sini mas bro? Inilah hebatnya Soekarno. Cuma dengan pidato bro. Cuma dengan pidato yang hebat, legendaris, bisa mempersatukan NKRI yang begini luas, beribu-ribu pulau, bisa bersatu, beda bahasa, beda budaya, bisa bersatu. Dan mas bro, Soekarno ini, bener nggak pak? Makanya untuk kemajuan saat ini Indonesia, dibutuhkan Soekarno muda mas bro. Soekarno muda ini, insya Allah akan muncul banyak dan akan lebih banyak lagi. Udah ganteng, udah pinter, dia juga menantu seorang kiai mas bro. Nasionalisnya hebat, ilmu kebatinannya hebat. Wah udah lengkap sudah. Jadi kalau ada orang yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah, itu botol mas bro. Tahu botol? Sudah bodoh, tolol. Atau itu namanya bento, bener-bener tolol. Atau itu kopit, sudah koplok, stupid. Oke, untuk seluruh rakyat Indonesia, oi, dari Aceh sampai Papua, bangun. Jangan sampai terprovokasi oleh ulama-ulama kacung peliharaan cendana, cikeas, rukala. Yang kita udah tahu mas bro, Jiwasraya coba lihat, puluhan triliun dikuras. Venturi puluhan triliun dikuras. Cendana 7.000 triliun dikuras. Masa kita mau mengikuti ulama-ulama peliharaan cendana? Lebih baik kita ikuti ulama-ulama yang memang pro NKRI, pro Pancasila, pro UUD 1945. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Gak perlu bikin negara. Islam itu cukup di dalam hati, di dalam pemikiran, di dalam lisan, di dalam perbuatan. Gak perlu bikin Islam jadi negara, gak perlu mas bro. Atau misalkan tauhid, gak perlu dibikin bendera. Gak perlu dibikin ikat kepala, gak perlu. Tauhid itu cukup di dalam hati, di dalam pemikiran, di dalam lisan, dan di dalam perbuatan.
Islam ini diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka berakhlaklah. Akhlak Islam itulah yang lebih utama daripada mendirikan negara Islam. Negara Islam seperti Suriah, seperti Libya, seperti Irak, seperti Yaman hancur berantakan, Mas Bro. Kenapa? Karena tauhid mereka cuma sebatas di bendera. Tauhid mereka cuma sebatas di ikat kepala. Tidak meresap ke dalam hati, tidak meresap ke dalam pemikiran, tidak meresap ke dalam lisan, dan tidak meresap ke dalam perbuatan. Akhirnya qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Negaranya rusak karena terjadi perang saudara. Ingin Indonesia seperti itu, Mas Bro? Ingin Indonesia acak-acakan? Ingin Indonesia perang saudara? Kalau tidak ingin, mulai sekarang dakwahkan. NKRI harga mati, yes. Khilafah, no. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Oke, segitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah lihat kalau khilafah itu penjahat. Kita sudah saksikan kalau khilafah itu bajingan. Halalkan segala cara untuk ganti Pancasila. Ingin negara keos, fitnah Jokowi, PDIP, PKI. Ingin negara keos, teriak komunis, padahal khilafah yang paling bengis. Kita sudah lihat kalau khilafah itu penjahat. Kita sudah saksikan kalau khilafah itu bajingan. Halalkan segala cara untuk ganti Pancasila. Ingin negara keos, fitnah Jokowi, PDIP, PKI. Ingin negara keos, teriak komunis, padahal khilafah yang paling bengis. Jangan biarkan khilafah berkuasa. Jangan biarkan khilafah pegang senjata. Jika kita tidak ingin perang saudara, jika kita tidak ingin perang saudara.